Saya hari ini bagian penutup dan memang MAKPLUS Institute ini kan penggeraknya ICSP Indonesia. ICSP yang dulu kurang aktif, kemudian kita mulai gerakkan lagi ketika saya menjadi staf khusus Kementerian KUKM di masa Pak Puspayoga. Sekarang saya bukan staf khusus lagi, dan syukur alhamdulillah sekarang sudah banyak teman-teman yang aktif dan beberapa teman-teman sudah saya ajak mengikuti acara ICSP Global. Ada yang di United Nations, New York, bahkan beberapa sudah ke Kairo, beberapa dari Bandung ya, UNPAD, UNPAR, ya, dan juga dari UNUSA Surabaya, dari Al-Azhar Jakarta, sudah ke ICSP Global. Saya sebelum mulai hari ini, nanti disambung dengan Pak Ardi dan Pak Jeki, semuanya akan bicara siang. Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan Leadership yang sangat perlu untuk after COVID ini, terutama untuk UKM. Ya. Dan sebelumnya saya tunjukkan dulu ICSP yang sudah bangkit 5 tahun ini bagaimana. Coba kita lihat sekarang mulai dari foto-foto dulu. Ini foto pada waktu 2016, Menteri Puspayoga datang ke New York bersama 7 negara. Anda lihat itu, ada Amerika, ada Italia, ada Korea, ada macam-macam negara, Mesir, untuk mengusulkan sebagai 7 negara inisiator UNSMID. Jadi ada Hari UKM PBB tanggal 27 Juni. Akhirnya disepakati oleh Majelis Umum, dan tiap 27 Juni kita merayakan. Dan Pekan UKM Internasional yang dimotori oleh MAKPLUS Institute ini dan resminya oleh ICSP Indonesia ini juga dalam rangka 27 Juni. Nanti untuk yang mau mengikuti tanggal 25 Juni, karena 27 Juni itu Sabtu, dan kita rayakan 25 Juni. Kalau di Indonesia 27 Juni, walaupun Sabtu Minggu ya kita rayakan 27 Juni. Tapi kalau di Amerika itu pada libur, apalagi COVID begini, jadi dimajukan tanggal 25 online. Nanti yang mau mengikuti 25 Juni, nanti disebar linknya lewat ICSP. Nah, Menteri KUKM Pak Teten Mas Duki sudah kita minta short videonya untuk sekaligus diputar. Karena ICSP Indonesia khususnya ini memang tidak lepas dari 4 pilar. Government, researcher, academician, pembina, maupun korporasi. Itu 4 pilarnya ICSP sejak tahun 55 dulu. Dan saya senang hari ini saya lihat mentok 500 ya, kapasitasnya 500, dan selama 5 hari berturut-turut 500 terus, dan ini hari terakhir, dan belum lagi yang di YouTube katanya kira-kira ada 1000-an, di sosial media lain, jadi 1.500 tiap hari, kali 5 kira-kira 7.500. Dan tiap hari keynote speech-nya selalu dari internasional. Profesor Aiman Tarabisi dari George Washington University, hari ketiga dia Executive Director. Pak Ahmed Osman itu hari ketiga rasanya, hari keempat kemarin, itu Presiden ICSP sekarang. Kemudian dari Mesir, kemudian Profesor Kim Ki-chan itu mungkin dari researcher ya. Untuk hari kedua dari Korea, itu bekas Presiden ICSP dunia, dan juga Pak Winslow Sargent, itu Presiden ICSP mulai 1 Juli sampai 30 Juni tahun depan. Dia akan datang ke Munas kita di Surabaya nanti. Ya, kita punya Munas di Bandung, sudah tiap 2 tahun kita melakukan Munas memilih pengurus baru. Ya, silakan teruskan foto lain. Ini ketika Pak Bupati Kulon Progo yang sekarang kepala BKKBN, saya ajak bicara di United Nations, ya, Pak Hasto, karena beliau memenangkan Entrepreneurial Award di Indonesia.
Dan dia memang hebat orang ini, Pak Hasto ini contoh bupati yang bisa membina UKM di tempatnya dengan APBD yang sangat kecil. Kulon Progo itu yang sekarang bangun airport baru tapi APBD-nya kecil. Dia seorang dokter dan sekarang kepala BKKBN. Ini 2018. Silakan. Foto lain. Nah, ini 2019 ketika di Rut BRI. Nah, itu di sebelahnya di Rut BRI-nya sekarang udah ganti. Tapi pada waktu itu di Rut BRI saya ajak ke sana karena mewakili korporasi. Jadi gantian, sekali government, sekali korporasi, dan itu yang di tengah Pak Dian Sajani, kiri atas tengah. Itu Pak Dian Sajani, Dubes Indonesia di Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York. Teman kita sejak 2016 dulu. Dan yang kanan bawah itu Ahmed Osman dari Mesir yang senang bukan main 10 hari di Indonesia. Saya ajak keliling Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali untuk hadir bicara di Al-Azhar, bicara di Unpar Bandung, bicara mampir di Universitas Pasundan Bandung, kemudian juga bicara di Universitas Pasundan, Universitas NU Surabaya, dan Warma Dewa Bali. Keliling Indonesia beliau. Nah, tapi nanti 1 Juli diganti Winslow Sargent. Anda lihat gambarnya Winslow Sargent itu ada di kanan atas, yang paling kiri. Paling kiri. Sedangkan Aiman Tarabisi itu yang kanan atas, yang paling kanan. Ini tokoh-tokoh UKM dunia, dan Winslow Sargent akan datang ke Indonesia. Yang di kiri bawah itu di Rut BRI bersama dengan perwakilan UNCTAD New York, kantor New York. Ini kenang-kenangan 2019. Sekarang Pak Sunarso di Rut BRI akan kita ajak juga kalau beliau berkenan ke New York tahun depan bersama Menteri UKM, ya, Pak Teten Mas Duki. Silakan foto berikutnya. Nah, ini ketika saya ikut bicara di ICSP World Congress 2019, ya, di Kairo, dan itu Ibu Dia Yusuf itu yang cantik itu, mungkin ada di sini juga. Dia Yusuf ini bukan cuma pengurus Indonesia, tapi juga masuk di board ICSP Global. Salah satu VP yang dimintain tolong untuk membantu. Kalau tidak salah VP Partnership ya. Saya ada di board tapi mewakili Indonesia dan dulu pernah mewakili Asia. Ya, Ibu Dia Yusuf ini punya event juga semacam pekan UKM Indonesia yang biasanya offline. Kita mengumpulkan di ICSP Indonesia ini aktivis-aktivis seperti Cak Samsul yang memang punya organisasi sendiri, sebelumnya pembina seluruh Indonesia dan bahkan aktif di ASEAN dari Surabaya. Juga Pak Joko Sutrisno yang ada di Karanganyar itu orang gila. ICSP-nya sampai kecamatan-kecamatan bersama Pak Hasan Korwil Jawa Tengah. Juga ada Pak Mufid yang ada di Jawa Timur. Ini sangat membantu sekali karena pengalamannya di Rotary Internasional itu sudah 1 di antara 10 presiden terbaik di dunia, ya. Jadi kita akan kasih peranan lebih besar lagi untuk Pak Mufid sesudah Kongres Surabaya karena beliau ini punya pengalaman internasional. Kita perlu orang-orang yang ke bawah seperti Cak Samsul ke bawah, yang bisa ke bawah, tapi kita juga perlu yang orang-orang ke atas, internasional. Saya dengan MacPlus Institute ini memang bisa ke atas, bisa ke tengah, bisa ke bawah. MacPlus ini sendiri saya dirikan 30 tahun sebagai organisasi marketing pertama di Indonesia, 220 orang. Struggling juga kita. Sekarang THR tetap, walaupun dicicil, tidak ada pengurangan pegawai, dan orang kita tersebar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, dan beberapa kota lain. Dan kita cepat menuju ke online, tapi bagaimanapun juga, walaupun kita berusaha mati-matian sebagai leader, saya turun sendiri, we need strong leadership.
di ICSP juga, di Indonesia Marketing Association, di perusahaan juga. Kalau tidak ada strong leadership, apalagi di zaman COVID ini, bubar. Organisasi bubar, negara bubar, kemudian perusahaan bubar. Dan kita harus terima kasih pada Presiden Pak Jokowi yang sekarang saya tahu mati-matian tidak gampang memimpin Indonesia yang bukan cuma sukunya banyak, partainya banyak, sangat demokratis, dan sudah macam-macam ini. Kemampuan ekonomi terbatas, yang satu ngomong gini, yang satu ngomong gini salah, gitu benar, gini salah, belum lagi presiden, gubernur, bupati, partainya lain-lain, ya sudah inilah Indonesia. Tapi bagaimana beliau punya strong leadership tetap dengan gaya beliau. Ya tiap orang mesti punya gaya sendiri-sendiri, jangan niru orang lain. Trump dengan gayanya strong leadership, gayanya dia kayak gitu, nggak tahu nanti sukses apa enggak. Presiden Xi Jinping dengan gayanya sendiri. Ya, cuma sekarang China bisa mengatasi semuanya dan bahkan mau mengekspor vaksin katanya secepatnya, nggak usah izin dari FDA lagi. Saya yakin China dan US ini akan seimbang sesudah ini. Ternyata Barat tidak segampang itu memboikot China. Kalau negara lain yang diboikot oleh US, ya matilah. Sebentar lagi minta ampun sama US. Tapi kalau China yang diboikot perdagangan dan sekarang rasial, tidak mati-mati ini. Ya, tapi China juga tidak akan menjadi negara nomor satu yang superpower di satu-satunya di dunia. Dunia ini menuju keseimbangan. Samuel Huntington mengatakan Islam Barat dan China ini tiga civilization yang sangat terkemuka. Itu sudah mulai 2 tahun sesudah Francis Fukuyama mengeluarkan bukunya bahwa liberal demokrasi Barat itu memenangkan, sudah menang. Sudah tidak ada sistem politik lain sesudah Cold War itu. Tetapi gurunya namanya Samuel Huntington 2 tahun kemudian mengeluarkan buku Clash of Civilization. Tidak ada orang percaya sampai terjadi 9/11. Amit-amit terjadi 9/11, 5.000 orang meninggal, tapi dunia menjadi terpana. Iya ya, Amerika itu bukan segalanya. Waktu itu China belum berjaya seperti sekarang. Tapi itu menunjukkan bahwa ada 3 civilization yang sangat kuat di dunia ini, Islam, Barat, dan China. Dan sekarang juga Rusia, itu merupakan civilization beda lagi, bukan Barat, bukan China dia. Dan ada 7 civilization sebetulnya menurut buku itu yang kalau tidak diperhatikan konflik di antara civilization itu lebih hebat lagi dari konflik ekonomi sebetulnya, konflik trade, karena semuanya tergantung dari civilization sekarang, budaya. Jangan main-main dengan budaya. Dengan adanya COVID ini juga kita melihat bahwa Indonesia ini makin kepala desa saja mempertahankan desanya. Jangan masuk tempat saya, dijaga supaya orangnya tidak ketularan. Jadi makin lama makin melokalize. Ini agak berbeda dengan globalisasi yang didengung-dengungkan oleh WTO dan WHO. WHO dan WTO pun harus berjuang mati-matian supaya eksis. Ya, Duta Besar Indonesia yang di WTO, Jenewa, itu juga memperjuangkan supaya sawit kita tidak ditolak oleh Eropa. Ya, tapi sekarang masing-masing zona mempertahankan masing-masing. Inggris saja keluar dari Uni Eropa gitu ya. Jadi dunia ini makin localized. Di antara tantangan kalau tidak ada globalisasi tidak bisa. Dulu ada WTO itu karena zaman dulu diimpikan supaya tidak perang negara-negara ini. Kalau saling berdagang, tidak usah membuat semuanya jadi satu, tidak usah negara otarki membuat semua, tidak usah semua provinsi memproduksi semua. Kalau lebih efisien di sana, ya di sana aja. Kita tukar gini, itu akan peaceful. Tapi kemudian WTO itu ditujukan kepada apa? Global efisiensi. Ya, kurangi tarif import tarif supaya nol kayak ASEAN ini ya. Tapi ASEAN sekarang paling bagus di antara Mercosur, NAFTA dan EU. EU-nya pecah, NAFTA-nya pecah karena Trump ini mendepak Meksiko dan Kanada. Sekarang Australia dan New Zealand ikut
Amerika. Coba lihat geopolitik. Anda sebagai UKM akan melihat peluang baru. Seperti saya ketemu beberapa teman-teman di Amerika dan Australia, karena perang US-China trade war itu banyak kesempatan dari Indonesia untuk masuk ke negara-negara yang menolak China. Dulu kalau berhadapan dengan China kita paling pusing, ya, kualitinya tambah lama tambah bagus, harganya ya tetap murah terus walaupun infrastruktur, walaupun cost labor di sana makin lama makin naik. Di sini cuma menang cost labor, tapi bagaimana dengan produktivitas, bagaimana dengan infrastruktur di total ternyata di sana masih bisa memberikan produk yang lebih berkompetisi dalam kualitas dan kemudian harganya tetap kompetitif. Jadi susah. Nah sekarang dengan China dihambat di Australia dan Amerika ada kesempatan. Tapi kesempatan ini tidak akan lama. Kalau nanti mereka berdamai, tidak bisa. Makanya UKM Indonesia itu harus betul-betul punya competitiveness, bukan di cost stock. Bukan di cost stock. Pemerintah tujuannya untuk membangun infrastruktur dan efisiensi dan sebagainya, tapi kita ini harus meningkatkan produktivitas. Jadi jangan sampai nanti 2030 bonus demografi cuma banyak saja orang tenaga kerja ini banyak, ya banyak sekali. Indonesia itu 2030 itu bisa jadi bencana kalau 2030 itu kemudian orangnya produktivitasnya tidak tinggi, cuma banyak aja yang muda, banyak aja tetapi produktivitasnya rendah. Tetapi CL ini, creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang kita perkenalkan hari ini, konsep Macplus Institute ini, yang akan saya tulis bukunya kelas dunia bersama Profesor Philip Kotler, bersama Profesor Dr. Jacky Musri dan Profesor Widen Wan dari Singapura, di dalam buku yang namanya Entrepreneur Marketing, akan terbit 2021. 2020 buku saya akan terbit adalah Technology for Humanity, Marketing 5.0, ada World Marketing Forumnya di Kamakura, Jepang. Karena cocok dengan Society 5.0. Itu nanti cerita lain lagi aja. Saya nanti fokus di Sial aja. Terlalu banyak. Saya ini teacher 20 tahun. Dulu di SMA Saint Louis, Surabaya. Jadi jiwanya masih guru terus ini. Ya, nggak bisa hilang ini. Ya, kaya bukan menjadi tujuan yang paling pertama. Hidup cukup aja, bisa traveling kemana-mana, bisa lihat, seneng, bisa membantu orang, seneng. Tapi tentunya harus membantu diri sendiri dulu, membantu rekan-rekan di kantor. Kalau enggak gitu, enggak bisa membantu orang lain. Gimana? Jadi kita jangan ngawur juga, nyumbang kiri, nyumbang kanan, padahal dirinya sendiri setengah mati. Kita harus kasih kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada karyawan kita, kepada orang lain juga. Nah ini yang konsepnya jangan sampai salah, ya. Ayo teruskan, ada gambar lain. Makau ini 2019, terus ada Bu Dia Yusuf itu. Nah kalau ICSB, kalau ACSB yang baru kayak begini. Jadi ACSB Asia ini sekarang kita bangun lagi, ya, dengan saya ketuanya, honorary founding chairman, ketua kehormatannya Profesor Kim Ki-chan dari Korea. Karena dia yang diriin dulu, tapi organisasi ini tidak karu-karuan terus terang. Sehingga akhirnya kita perbaiki dan yayasannya kita taruh Indonesia, Jakarta. Dan Pak Yunardi membantu. Pak Yunardi ini sudah banyak membantu saya, sehingga sekarang membantu lagi. Jadi sebetulnya jangan takut. Kalau Anda tergabung di dalam network ICSB Indonesia, Asia itu sebetulnya kita sekarang yang boleh dikatakan yang membangun kembali. Jadi kita punya bargaining yang sangat kuat di sini. Ya, ada board of director Kim Yong Jin, Lee Sang Myung, Yewe Yutardi, Jack Yao dari China, Sukit yang dari Thailand, dan presidennya sekarang Kim Yong Jin. Dan treasury-nya Pak Yunardi, Jakarta, dan secretary generalnya Lee Sang Myung dari Korea. Wakil Presiden 1, Jack Yao, Wakil Presiden 2, Thailand. Menurut saya, gathering di Asia ini lebih menyenangkan daripada di dunia. Karena di dunia memang senang, tapi kayak celebration gitu. Kalau di Asia, lebih akrab, lebih real ya. Kita kerjasamanya lebih real. Ayo ikut ke Hainan.
November ini ada ACSP Conference 2 hari di Hainan. Kalau tidak salah 25 sampai 27 November. Ayo rame-rame ke Hainan. Anda pengurus atau enggak boleh ikut semua ke Hainan. Katanya Nabi Muhammad belajarlah sampai negara Cina. Saya ini ketua NU cabang Katolik katanya Pak Said Akil. Jadi saya penggemar Nabi Muhammad. Ayo ke Hainan. Dan Hainan ini akan jadi free zone baru. Ya, bukan Shenzhen tok. Sekarang Hainan ini akan di-link sama Greater Causeway. Jadi Hong Kong, Macau, dan Shenzhen dan sebagainya ini sekarang dihubungkan dengan jembatan terpanjang di dunia. Gila itu. Jembatan terpanjang di dunia ya di China sekarang. Nah ini dekat dengan Hainan. Hainan ini pulau sendiri kayak Bali gitu, cantik. Dan ini dijadikan oleh China sekarang menjadi free trade zone yang terbaru. Dia membangun terus. Seperti kita punya Batam, nanti punya lagi apa. Ya, ayo, di jaringan Asia ini kita lebih gampang. Terus ada strategic board, Hiroyuki Okamura, ada Pak Widenwan dari Singapura, ini rekan kita, dan Dr. Sakaria Taib dari Malaysia. Ini susunan ACSB yang baru. Terus, nah ini acara kita di ACSB. Jakarta pernah jadi tuan rumah 2016. Itu Pak Winslow Sargent datang ke Indonesia, itu ada Ibu Catherine, ada Profesor Kim Ki-chan, Kim Yong-jin, itu ketiga dari kiri, yang kanan bawah. Nah, ya itu ada dari Jepang dan sebagainya. Jadi kalau acara Asian SME Conference ini ramai biasanya, 4 pilar ini masuk semua. Silakan. Ini sekedar lihat aja. Nah, ini 2017 di Myanmar. Ya, kita ke Myanmar waktu itu, ya. Kemudian mana lagi? Asia ini lebih ramai ya. Ini di Tokyo 2018 di Tokyo. Terus silakan. 2019 di Korea. Ya, Gwangju Korea itu ada Dr. Jackie Musri di situ. Kelihatan toh presiden kita. Kemudian kita ada rapatnya sekalian. Ini Gwangju Korea, bukan Gwangju, Gwangju. Ibu Dia Yusuf mestinya ada juga ini, selalu ikut kok dia. Terus ya silakan. Nah ini dulu, oh yang sekarang ini ya, yang sekarang kalau ICSB Indonesia ada foundernya Pak Puspa Yoga sama saya, itu salah itu founder, jangan founder, co-founder, nggak pakai S itu salah, tolong nanti diganti, co-founder. Jadi jangan founders gitu. Pak Puspa Yoga memang tercatat sebagai founder, kemudian semua itu ada di sini. Anda lihat saya chairman khusus untuk strategik, kemudian nanti ada Jackie Musri presiden, ada Ibu Katarina sekjen. Kenapa? Karena dia yang pertama kali melakukan riset untuk ICSB. Zaman saya enggak ngerti ICSB dulu, Ibu Katarina ini sudah melakukan lewat Unpar dan sebagainya. Cuma sayangnya dulu ICSB ini dibentuk dengan beberapa teman-teman dan Kementerian KUKM juga, cuma sangat slow ya, sehingga saya gerakkan lagi dengan strong leadership. Saya ajak kemana-mana dan saya memang pada waktu itu dibantu Pak Puspa Yoga mati-matian, tiap 6 bulan kita kumpul. Dan kemudian ada sekjen, Ibu Katarina, wakil sekjennya Ardi, ini juga dari Makpres, supaya ada serepnya, ada cadangannya. Kita pokoknya siap, Makpres ini siap yang kerja, seperti di Karanganyar barusan ini, ya praktis semua motor itu dari Makpres Institute. Ya saya tidak mau baby saya mati gitu aja. Makanya Makpres Institute itu harus punya inisiatif apa, termasuk pekan internasional ini. Ya, semua ide kita tampung, tapi kita yang menggerakkan di belakang. Tapi kalau ada orang yang mau kerja, silakan. Itu ada Ibu Dia Yusuf, ada Edo Rinaldo, ada Pak Bagus Rahman dari Kementerian,
Ada Pak Jabadi sekarang eselon 1, Vice President untuk Government Relation. Pak Idris Gotama dari BINUS. Ini BINUS itu dulu pertama yang diajak Kemenkeu-UKM zaman dulu. Kita masih ajak untuk aktif terus supaya mengajak lebih banyak kampus. Kemudian Pak Samsul Hadi, ya. Ini Cak Samsul dari Surabaya. Ini hebat ini. Silakan teruskan. Apalagi? Nah, ini pengurus wilayah 12 yang aktif. Ya, ada anaknya Pak Sultan, terima kasih Ibu yang ada di Jogja, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Kalau yang Jakarta sementara Pak Bagus Rahman dari Kementerian, Ibu Airin, Wali Kota Tangsel itu memimpin Banten, Pak Peri, ini pionirnya Factory Outlet memimpin Jawa Barat, Jawa Tengah Pak Hasan, Dr. Hasan, bekas rektor di sana, salah satu universitas, dan juga wakil ketua Kadin UKM, Pak Mufid. Ini yang hebat ini. Ya, ini orang Rotary Jawa Timur, dia membentuk semua kabupaten kota. Jawa Tengah juga semua kabupaten kota, Jawa Barat semua kabupaten kota, Banten juga semua kabupaten kota, Yogyakarta juga semua kabupaten kota. Daerah Istimewa Aceh, ini saudara saya, Pak Iskandar Majid. Ini profesor dari Unsiah. Sulawesi Utara, Pak Jeffrey Dendeng. Ini Dirut Bang Sulutgo. Pak Denny, ini aktivis dari UII Sumatera Utara. Bangka Belitung, Ibu Melati Ersaldi. Ini istri Gubernur Babel, teman saya. Kemudian ini Coktra dari Bali, ini anaknya Wagub. Ya. Dan Putri Fatima Nurdin, ini akan dilantik sebentar lagi, ini anaknya Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi ada yang peneliti, ada yang ini dokter dari Jepang. Jadi ada peneliti, ada pelaku bisnis. 4 pilar ini kelihatan semua di sini. Ya, ini yang aktif. Kita siap untuk membentuk di provinsi-provinsi lain, walaupun dulu sudah beberapa kali dikumpulin kadis-kadis dari 34 provinsi untuk diajak. Tapi ya kadisnya selalu ganti-ganti. Ada kadis yang aktif, ada yang kadis yang enggak aktif, ya enggak apa-apa. Wong ini kerja di sini, ini volunteer, ini kan bukan dewan yang dapat duit dari negara gitu, dan kita memang mau dapat sumbangan-sumbangan aja dan iuran gitu ya. Terus kan, nah ini beberapa kegiatan kita Wonderful Startup Academy bersama Kementerian Pariwisata zaman Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya. Kita bikin startup itu juga jangkauan kita sebetulnya. UKM itu bukan UKM tradisional, startup itu juga ya UKM sebetulnya. Ya, terus 2 kali, terus ada lagi. Nah ini kegiatan Human Entrepreneurship Symposium. Ini Profesor Kim Ki-chan lagi berjuang untuk Human Entrepreneurship. Saya dengar waktu dia bicara mendadak beberapa kampus sudah kepingin ya untuk dirikan center. Itu Trisakti sudah punya, Al-Azhar sudah punya, Warmadewa Bali sudah punya, kemudian UNUSA sudah punya. Kita welcome. Kalau ada beberapa kampus yang mau mendirikan Human Entrepreneurship Center, nanti bisa diajak bersilaturahmi di Human Entrepreneurship Symposium di mana-mana, yang diadakan di mana-mana, termasuk di UN nanti. Di UN nanti ada Human Entrepreneurship Symposium. Ini konsep yang mirip dengan marketing with humanity, marketing 3.0 buku saya dengan Philip Kotler yang sampai 27 bahasa. Ini teman saya, my brother ini. Ya, terus ada lagi, foto lagi. Ya ini waktu di BINUS kita bikin conference Human Entrepreneurship di BINUS ya. Pak Idris Gotama, terima kasih. Bisa kita ganti-ganti di mana-mana. Kalau di Amerika itu selalu universitas yang sponsor kita, ya. Tapi company juga, kemudian pembina juga dan sebagainya. Terus ada lagi? Ya ini waktu Profesor Kim Ki-chan menjelaskan. Terus kita ikut dandani model Human Entrepreneurship 10E itu. Rapat koordinasi terbatas KUKM dan ICSP Indonesia 2012 ya. Ini sebentar lagi akan kita aktifkan lagi dengan jajaran baru
dari UKM ini. Dimulai dari Pak Teten nanti mulai ikut hadir secara quote and quote di perayaan Hari UKM UN tanggal 25 Juni nanti dengan short videonya. Silakan teruskan. Nah, ini waktu di Bandung dulu. Di Bandung ini Pak Ridwan Kamil. Next. Next. Ini waktu di Yogyakarta dan Bali. Terus ini waktu Declaration of Human Entrepreneurship bersama Pak Cok Aja. Ini bapaknya Korwil Bali, wakil gubernur bersama Pak Ahmed Osman di Bali dan Profesor Kim Ki-chan. Waktu itu deklarasi Human Entrepreneurship di Bali. Next. Ini peringatan tahun lalu, ya. Ini di beberapa kota Indonesia. Ya mudah-mudahan nanti 27 Juni tetap ada korwil-korwil yang 12 itu bikin peringatan sendiri. Mau kecil, mau besar, terserah. Kalau ini kan diajak bersama-sama. Kalau korwilnya ada di sini atau pengurusnya ada di sini, silakan loh. Kalau mau bikin apa-apa untuk menggerakkan lokal. Karena percuma kalau terlalu internasional dan nasional ini. Yang penting kan lokal. Next. Pak Hermawan, waktunya 3 menit lagi ya. Wah, saya belum masuk bahan ini. Saya minta diperpanjang dikit ya. Wah, saya cuma keynote sebentar kok. Ya, ini sayang kalau tidak ditunjukkan ini. Ini waktu di gedung UKM, Galang UKM, terus saya tunjukkan ini supaya semangat semua dan memperkenalkan ICSP. Ini Nata Mukti Award untuk pemerintah daerah yang memang bagus membina UKM. Terus apa lagi? Nah, ini dengan Pak Teten, terus ya ini di Karanganyar yang barusan ini 850 orang. Luar biasa ini, sebelum COVID ini. Ya COVID-nya sudah ada sebetulnya ini. Terus, ya ini, saya singkat aja karena nanti akan dijelaskan oleh Ardi dan Jackie. Kita namai Winning the Next Game, dan ternyata di SBM ITB itu sudah lama, ada Sial Center, namanya persis. Dari Perancis, sial itu artinya awan, langit gitu ya. Jadi makanya logo kita, sial itu Anda lihat di sebelah kiri itu awan gitu. Sementara itu logonya, dan nanti akan jadi buku lokal yang akan di-boost di Desember nanti. MacPlus Conference, 9-10 Desember kita tetap mengadakan online-offline di Kokas, tapi 1 hari online, 1 hari offline. Ya, kita sebutnya winning the next game. Sekarang COVID ini jangan lihat sekarang gitu ya. Kita sebutnya creativity, innovation, entrepreneurship, leadership itu penting untuk UKM. Ya, gitu. Next. Nah, saya mulai dari ini. Kalau biru itu PIPM, Productivity, Improvement, Professionalism, Management. Kebanyakan kita terjebak di sini. Productivity harus bagus, katanya. China kan gitu, tapi China sekarang udah masuk creativity. China sudah masuk innovation, bukan improvement tok. China sudah entrepreneurial dari dulu. Orangnya entrepreneurial, begitu dilepas, dikasih kesempatan bisnis, sudah semangatnya kerja 30 jam sehari. Dan tidak manajemen, leadership, berani ngambil. Dan di tengahnya Anda lihat, itu model saya untuk marketing, di bawahnya finance. Jadi ingat loh UKM itu. UKM itu harus belajar 4C ini, change, competitor, customer, company. PDB, positioning, differentiation, branding. Kalau UKM terus tidak punya diferensiasi, buat apa? Susah. Akhirnya berjuang lewat harga. Dan ini 9 elemen. PDB dicampur segmentation, targeting, marketing, mix selling, service, proses. Tapi ingat balance sheet Anda, profit and loss, cash flow. Apa kelemahan UKM Indonesia? Saya jadi staf khusus itu. Nggak terkontrol. Nggak pernah lihat balance sheet, asetnya itu banyak, kadang-kadang tidak produktif, atau nggak punya aset sama sekali. Nggak dihitung profit and loss-nya, terus orang utang dibiarin saja. Ya akhirnya cash flow-nya setengah mati. Nah kalau startup, memang pintar.
profit and loss-nya enggak masuk, tetapi bisa mendapatkan cash flow dari investor. Nah, kalau tradisional market mau dari mana? Cash flow-nya ditutup sama bank atau lintah darat. Nah, ini repot. Atau koperasi biasanya. Nah, jadi hati-hati. Balance sheet, profit and loss, cash flow ini sangat penting di samping marketing yang di atasnya 4C, PDW, 9 elemen. Dan kalau nanti Anda mau jadi startup, mesti ngitung market capitalization. Itu semua orang kepengen jadi Nadiem Makarim. Tapi lupa, Pak Nadiem itu lulusan Harvard loh. Ilmunya lengkap. Lupa. Bukan cuma entrepreneurship tok juga. Kalau Anda ada di green chip, Anda leader, Anda kreatif, Anda innovation, tapi tidak ada professionalism-nya, tidak ada manajemennya, tidak bisa improvement, tidak ada produk, cuma mimpi-mimpi aja. Jadi sial tanpa PIPM itu tidak ada gunanya. Makanya kita bilangnya omni. Antara blue chip sama green chip itu harus digabungkan menjadi satu. Nah, habis ini omni chip, ya, ini satu, dua. Sekarang kita mulai. Creativity dan innovation itu ada di mana letaknya? Creativity dan innovation itu ada di political, legal, economy, social, culture. Kalau R&D atau saya sebutnya R2D, riset kepada development. Apa bedanya? R&D itu tidak sejajar sebetulnya. Riset dulu, barusan development-nya. Akademisi itu meriset pakai scientific, keluarnya dibikin jadi produk nyata itu development. Makanya R2D itu lebih penting daripada R&D. Nah, kemudian kalau blue itu productivity for improvement. Productivity diimprove, itu kan PIPM. Sehingga menghasilkan value. Tapi value itu baru keluar kalau ada professionalism dan manajemen. Jadi kita sekolah MBA apa itu kan dilatih jadi professional management. Kalau tidak ada yang ngurusi perusahaan itu, walaupun produktif orangnya, walaupun mau improve terus, ya tidak jadi value. Apa gunanya bisnis tidak keluar value? Tapi untuk menghasilkan value di market, itu susah sekali. Karena ada aturan, keadaan ekonomi kena COVID, resesi, dan budaya social culture. Maka itu diperlukan creativity dan innovation. Tapi creativity dan innovation itu lebih dekat dengan apa? Entrepreneurship dan leadership, values. Mungkin Anda kaget ini. Zaman sekarang, entrepreneur itu harus memegang values. Leader itu harus memegang values. Tapi memang dari dulu, sekarang ada 8 orang generasi Z yang di Marketplace saya tunjuk untuk menjadi tim sial ini. Saya mendengarkan dari mereka. Mereka baca jurnal, baca buku, semua dilihat semua. 8 orang Generation Z. Yang tua-tua harus mendengarkan Generation Z. Pinter-pinter. Generation Z semua. Mereka keluar, kemudian saya yang menata kembali. Jadi divergennya mereka, saya convergennya. Jadi value with values. Jadi market itu baru mau terima value with values. Jadi tidak bisa professional manager tanpa punya jiwa entrepreneurial leader. Kalau Anda cuma mau masuk UKM kemudian tidak punya sifat entrepreneurship dan leadership, tidak punya creativity dan innovation, tidak bisa. Kalau cuma productivity, improvement, dan profesional dan manajemen. Pak Nadiem sekolah Harvard, dididik profesional manajemen. Ketika ngelola Gojek, dia kongsi dengan beberapa temannya yang juga lulusan luar negeri. Tapi mereka membumi. Ngelihat kesulitan apa yang di Indonesia ini. Dan betul-betul bisa berjuang keras untuk meyakinkan investor. Jangan dikira cuma teknologi tok. Technology for humanity. Makanya buku saya Marketing 5.0 itu harus keluar tahun ini. Katanya Wiley. Dari New York. Karena ini cocok dengan COVID ini. Teknologi only itu tidak akan menolong.
technology with humanity. Gojek itu sangat human, sangat humanity. Karena dia orang sebetulnya, tapi teknologi. Ya, oke, terus slide ketiga. Saya tidak banyak slide-nya. Nah, sekarang kita mulai creativity. Aha, momentum. Jadi kalau perusahaannya ini tidak perusahaan omni, tidak bisa. Perusahaan itu sesudah ini harus ada teknologinya, ada humanity-nya. UKM tradisional dari pengalaman saya kurang teknologinya. Indonesia loh. Kalau Korea, kalau China sudah teknologi semua. Saya pernah mengunjungi beberapa UKM center di China dan Korea yang dibiayai oleh perusahaan-perusahaan konglomerat. Mereka juga tidak punya modal. Nah, kalau Anda tidak punya modal di sini, Anda bisa titip sama platform-platform yang sudah hebat. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada, ada Shopee, ada Gojek, kuliner, dan sebagainya. Jadi organisasi Anda mesti akrab dengan manusia dan teknologi. House of Omni, orangnya omni human yang bisa berpikir divergent, keluar, dan ke dalam. Kalau cuma buyar, kalau begini toh, exploration, ide baru, imagination, tapi mesti ada prioritization, ada validation. Exploration, imagination-nya itu divergent, kemudian diprioritaskan dan divalidkan. Dan caranya scamper itu. Ada 7, ini bukan dari kita. Kita kan, tadi kan saya bilang, Gen Z itu mengumpulkan semua. Dan ini menunjukkan apa? Dari change yang ada ini political, legal, ekonomi, social culture. Sekarang kan banyak change ini, aturan berubah, akhirnya consumer behavior berubah. Company ini mesti melakukan apa gitu? Kita di Marketplace melakukan ini. Jadi ini bukan teori tok ini. Melakukan. Kita ini tidak pernah ngajari sesuatu yang tidak kita lakukan. Kita ini sendiri entrepreneur. Saya ini leader entrepreneur. Bukan profesor. Saya malah doktor honoris causa. Tidak pernah saya pakai. Saya dapat profesor, distinguished profesor dari Korea juga tidak tak pakai. Saya malu kalau pakai itu. Karena memang tidak asli sekolah kok. Saya failure story di sekolah, tapi saya sadar kelemahan kita. Makanya tak suruh anak muda-muda sekarang untuk baca buku dan jurnal. Saya tidak nyuruh yang Gen X loh. Makin tua makin susah baca jurnalnya. Nanti makin tua baca jurnal bisa seminggu. Kalau anak-anak itu tahu isinya apa. Nah, kita yang memberi. Makanya di ICSB ini cocok. Ada researcher, ada government, ada practitioner, ada pembina. Next. Nah, sekarang masuk innovation. CI. Kita berlomba. Kalau tadi saya tunjukkan anatomy of change itu tadi teknologi, political, legal, ekonomi, social culture, market. Biasanya yang berubah itu 5 itu. Sekarang 4C. Change, competitor, company, customer. Percuma change itu kalau tidak dibandingkan dengan competitor, customer, dan akhirnya company ini mau apa. Ini nanti dijelaskan oleh Ardi, DFV. Desirability-nya bagaimana, visibility-nya gimana, viability-nya gimana. Dengan mendamaikan produk kita itu percuma kalau kalah sama competitor. Diterima market apa enggak? Problem di customer itu problem baru, next problem itu bisa disolution enggak? Kemudian company itu memberikan get, nyucuk enggak dengan gift-nya? Get itu harga yang dibayar oleh customer, gift-nya itu kita yang memberikan. Innovation itu enggak ada gunanya kalau cuma innovate tidak menghasilkan ini. Harus dicek DFV-nya. Ini model kita ya. Jadi kalau creativity tadi model yang tadi, ini innovation-nya. Next. Nah, ini EL-nya, entrepreneurship, leadership. Buat saya, yang namanya entrepreneur ini harus disesuaikan dengan PDB, positioning, differentiation, branding. Intinya marketing itu ya cuma PDB ini kok. Aku nulis 22 tahun sama Kotler ya gini. Tapi kita tidak bisa create value kalau PDB-nya itu teoritis, akademis tok. Orang banyak ngerti teorinya, tapi bagaimana menciptakan diferensiasi? Itu risk taking.
Itu sifat entrepreneur. Bagaimana memposisikan diri. Itu opportunity seeker. Nah, kalau orang itu cuma takut-takut terus, enggak berani opportunity, enggak berani ngambil risiko, ya jangan bicara PDB. Dan brand itu baru bisa dibangun, kan saya banyak ditanyai, saya UKM brand kecil ini gimana Pak? Untuk bangun brand kayak Bapak gini. Loh, kerjasama. Aku dulu Jawa Pos, nulis di Jawa Pos tiap Rebo gratis, sama Pak Dahlan dikasih laptop, kemudian nulis di SWA. Jangan malu, kalau kecil itu jangan malu, jangan membangun brand sendiri. Jangan. Nah, kalau brandnya sudah mulai gede, ya kerjasama. Nah, sekarang MAKPLUS 30 tahun, lumayan lah. Sekarang kita diajak kerjasama sama yang lain-lain. Maka itu kita mau kerjasama dengan SBM ITB juga. Ini sebetulnya Pak Dr. Donald Lantu ini janji datang, tapi mendadak tadi ada rehearsal untuk acara besar di SBM ITB. Ini partner kita ini. Kita kolaborate loh, bikin MBA Strategic Management. MAKPLUS tidak mau masuk yang degree program. Ngapain? Itu urusan universitas. Ngurus izinnya susah dan sebagainya. Kita kerjasama. Tempatnya kerjasama di MAKPLUS. Meledak sekarang. Sudah 4 batch sekolahnya di MAKPLUS, di Kokas, 18 bulan, ijazahnya ITB. Makin lama makin banyak yang mau. Nah, Sial akan kerjasama juga, Sial Academy dengan Sial Center. Pak Donald Lantu sudah oke. Kita sama dekannya sama oke semua, karena saya ikut membantu Pak Kuntoro dulu untuk mendirikan SBM ITB. Yang nyariin kampus di Jakarta pertama kali ya dengan bantuan saya di Sampurna itu. Dan pada waktu ITB masuk ke kampus baru sekarang di Jakarta, saya ikut nyumbang walaupun tidak punya duit. Sumbangan paling kecil, ada ruangan MAKPLUS namanya MAKPLUS 125 juta. Tapi yang gede-gede itu kan 1 miliar apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Itu network. Jadi PDB itu harus dibangun oleh seorang entrepreneur. Entrepreneur itu opportunity seeker, bukan threat seeker. Entrepreneur itu risk taker, bukan risk avoider. Entrepreneur itu network collaborator, bukan just do it by myself. Salah ini. Nah, 3 itu, identity, integrity, image. Image itu baru keluar belakangan. Jadi positioning itu identitas kita, integrity itu menjamin positioning itu dijamin oleh differentiation. Kalau tidak ada differentiation, percuma lah. Jangan ngomong marketing. Nah, banyak produk UKM itu yang tidak ada differentiation-nya. Brand itu asal ditempeli merek dan positioning tidak jelas. Membangun PDB itu susah. MAKPLUS ini 30 tahun ini. Tergoda. Banyak orang masuk universitas. Jangan. Nanti diferensiasi kita hilang. Jangan. Masuk kenapa kok tidak jadi konsultan human resources? Jangan. Kita berkembang marketing sekarang ke entrepreneurship untuk 10 tahun mendatang 2030. Ya. Next. Dan akhirnya kita terinspirasi dari disiplin of market leader, customer intimacy, product leadership, branded, operational excellence. Jadi membangun brand itu banyak yang keliru. Banyak yang manggil endorser, itu penting. Masuk sosial media, pejabat dikasih, dan sebagainya, suruh endorse, itu penting. Tapi kalau operational excellence-nya tidak ada, percuma. Ritz-Carlton itu menjadi hebat karena bikin operational excellence. Ladies and gentlemen, serving another ladies and gentlemen. Orangnya itu dilatih sehingga kayak ladies and gentlemen, walaupun dia cuma waiter. Dia men-serving orang kayak ladies. Jadi orang datang ke Ritz-Carlton mau bayar mahal karena diperlakukan ladies and gentlemen. Apakah bukan SMI dulu? UKM. Perusahaan gede yang kuat itu yang asalnya UKM. Kalau ujuk-ujuk gede, jadi gede, tidak kuat biasanya merotolin. Kalau dikasih orang tuanya. Jadi tidak bisa, Anda mesti punya salah satu. Anda kuat di product leadership, selalu bikin diferensiasi baru, atau kuat di customer intimacy, atau kuat di operational excellence. Pilih salah satu. Tapi tiga-tiganya penting. Next. Ada values di tengah. Ya. Dan terakhir, leadership itu kalau model kita untuk mencapai itu semua, STP, DMS,
PDB. Jadi marketing itu tidak lebih dari 3 kok. Customer, product, brand. Percaya saya, jangan baca buku ruwet-ruwet sudah. Philip Kotler itu nulis sama saya ya karena 3 ini. Customer, product, brand. Ya cuma gitu tok PDB. Anatomy of Change, 4C, PDB, 9 elemen. Ini 9 elemen ini. STP, DMS, BSP. Dicampur sama entrepreneurship sekarang. CL. Ya. Jadi values yang di tengah, leadership itu percuma kalau tidak ada values-nya. PQ, IQ, EQ, SQ. Kalau MAC Plus, namanya mau leadership. Fisik kita harus sehat, dan kita harus menjamin orang-orang kita sehat. Kita harus menjamin kita catching up dengan pengetahuan. Kalau punya warung kuliner, ya perdalam terus. Jangan merasa pada satu ketika bikin makanan sudah bagus, ya sudah. Tidak bisa. Pesaing keluar niru dan sebagainya, mungkin ada teknik masak, itu IQ. IQ itu bukan ngambil gelar terus. Boleh ngambil gelar terus, ngambil sertifikasi boleh, harus itu. Tetapi percuma kalau tidak tahu pelaksanaannya. Belajar itu bisa dari mana-mana. Saya work from home ini belajar dari Netflix. Lebih banyak belajar dari Netflix dan Google. Terus terang. Saya tidak malu-malu. Saya jurnal tak suruh anak-anak Gen Z yang baca. Ngapain aku baca jurnal? Aku pusing. Mataku sudah tidak kelihatan. Umur 73 loh ini. Philip Kotler 89. Masih mikir terus. EQ, pengendalian emosi. Orang itu naik turun, apalagi COVID begini. Apalagi perempuan. Berantem banyak ini sama suaminya. Maaf loh. Kalau aku single sendirian. Banyak yang berantem. Kalau tidak pernah ketemu, kenapa suaminya tidak pulang-pulang? Tapi kalau ada di rumah terus, loh kok ketemu terus? Anaknya gini-gini. Ini penting EQ ini. Terhadap orang luar juga. Kita tidak selalu cocok dengan orang luar, tetapi kita berusaha untuk memelihara hubungan. Belajarlah dari diplomat. Don't fire the bridge. Jangan membakar jembatan. Kalau jembatan itu dibakar, Anda tidak bisa sampai sana lagi gitu. Ya, dan SQ akhirnya. Hablum minawa, hablum minanas. Vertikal horizontal sebetulnya agama apapun negara kita Pancasila sebetulnya cuma vertikal horizontal kok. Kalau anak saya Stefani Hermawan itu guru meditasi. Kembali pada diri sendiri. Percuma saja ajaran-ajaran dari atas itu kalau tidak diterapkan di samping. Trihita Karana kalau Bali, God, nature, dan people. Kalau Buddhis ya, ayo kita nanti kena karma loh, baik dulu nanti baru naik ke atas. Ya, jadi itulah ringkasan dari saya. Semoga nanti bisa diteruskan sama Ardi dan Jackie. Saya minta maaf sekali sama Bu Katrin. Memang tugas moderator itu harus mengingatkan supaya tidak ngawur. Tapi kalau saya ngomong di sini ada 500 orang, saya sebagai guru ini sayang. Kalau tidak nunjukin foto-foto ya sayang. Karena ini kesempatan untuk supaya awareness ICSP Indonesia itu makin kuat. Jangan mati kayak dulu. Kedua juga kalau saya tidak memberikan sial ini, ya sayang juga. Ini aja Ibu Katrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hermawan. Tadi yang saya cut 3 menitnya itu yang cerita soal ICSP, tapi memang materi soal CL, terutama materi soal ini pertama kali. CL ini baru pertama kali keluar dari CL Academy. Jadi ini pertama kali saya bocorin di sini. Sesudah ini kerjasama saya dengan CL-nya Center ITB itu berdasarkan ini. Jadi nanti kita CL ini akan tak bawa ke internasional. Kalau mau jadi jurnal ya silakan profesor yang nulis, bukan saya gitu. Tapi nanti jadi buku trade, ya, dan masuk buku entrepreneur marketing bersama Philip Kotler 2021. Ya, jadi marketing dan entrepreneurship itu dicampur. Marketing kan profesionalismenya, entrepreneurship ini CL-nya. PDB itu sudah beres. Anatomy of Change, 4C, PDB, 9 elemen itu sudah pakem, sudah 22 tahun aku nulis. Sekarang CL. Nah, CL kalau dicampur sama PDB nyambung, dan yang diperlukan sekarang entrepreneurial marketing. Nggak bisa marketing tok, entrepreneurship tok nggak pakai marketing, nyasar nanti, ngawur, cuma motivasi tok, wow, habis itu bangkrut, utangnya banyak.
Ya, sorry loh, aku ini orang Surabaya jadi terang-terangan aja. Silakan. Terima kasih Pak Hermawan atas keynote-nya. Inti pembicaraan hari ini atau materi hari ini memang apa yang tadi sudah diarahkan oleh guru kita Pak Hermawan Kartajaya. Seperti Pak Hermawan bilang, meskipun Pak Hermawan tadi bilang Pak Hermawan adalah convergent, tapi menurut saya Pak Hermawan tetap divergent and convergent, baik dalam ahli baik di creativity, innovation, entrepreneurship maupun leadership-nya. Saya seperti tadi Pak Hermawan juga sudah mengarahkan, kita akan masuk ke sesi yang pertama yang akan membreakdown atau menggali lebih jauh tentang divergent, proses diverge, dan proses converge. CI-nya Ardi, EL-nya CI. Supaya lengkap hari ini. Creativity and innovation, itu oleh Mas Ardi, dan entrepreneurship dan leadership oleh Pak Jeki.